Ajaran Siwaisme yang berkembang di India, merupakan asal mula dari agama Hindu. Berawal dari kelahiran dan perkembangan paham Siwaisme di daerah Jammu dan Kashmir, di sekitar pegunungan Himalaya atau Parwata Kailasa. Di wilayah Jammu dan Kashmir, terdapat lembah Sungai Sindhu. Di lembah inilah cikal bakal kehadiran paham Siwaisme pertama kali di India, dan berkembang pesat ke seluruh India, dan wilayah di luar India, salah satunya ajaran ini berkembang sampai ke Nusantara ini. Terkait dengan hal itu, dalam video ini kita akan membahas ajaran Siwaisme di Bali yang masih diyakini dan diterapkan sampai sekarang. Penerapan ajaran Saiwa Siddhanta di Bali sesungguhnya sangat kental diterapkan dalam kehidupan masyarakat beragama Hindu di Bali sejak dahulu. Hal ini terlihat dari segi penerapannya di desa adat atau desa pakraman yang ada di Bali. Melalui pemujaan, persembahan, kegiatan ritual, dan sebagainya menampakkan bahwa Saiwa Siddhanta sangat dipahami dan diterapkan dengan baik oleh umat Hindu di Bali. Namun bila diamati, terdapat perbedaan-perbedaan antara ajaran Saiwa Siddhanta di Indonesia, khususnya di Bali dengan ajaran Saiwa Siddhanta di India Selatan. Dalam ajaran Saiwa Siddhanta di Indonesia memiliki jalinan ajaran Upanishad, terutama Swetaswatara Upanishad dan Upanishad minor. Ajaran Saiwa Siddhanta juga berasal dari ajaran kitab-kitab Purana, ajaran Samkhya, Yoga, dan ajaran-ajaran yang berasal dari kitab-kitab Tantra yang pada akhirnya semua ajaran itu mengalir dari Weda. Walaupun wujudnya dan pelaksanaan hidup beragama Hindu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain, namun pada hakikatnya, jiwa dan semangatnya adalah sama. Dalam realisasinya, tata pelaksanaan kehidupan umat beragama di Bali juga menampakkan perpaduan dari unsur-unsur kepercayaan nenek moyang atau para leluhur terdahulu yang memiliki kemampuan spiritual tinggi. Siwaisme yang eksis di Bali adalah bersumber dari salah satu sastra Hindu bernama Buwana Kosa. Buwana Kosa merupakan naskah tradisional Bali khususnya salah satu sumber pembangkit spiritual umat Hindu di Bali khususnya dan Indonesia umumnya. Karena Buwana Kosa merupakan intisari ajaran Weda yang isinya kaya dengan Siwaisme, terutama Saiwa Siddhanta yang berkembang pesat di India Selatan. Buwana Kosa dikatakan sebagai sumber suci pembangkit spiritual umat Hindu di Bali untuk umat Hindu secara umum maupun di kalangan orang suci seperti Pandita atau Sulinggih. Buwana Kosa adalah nama salah satu lontar yang tergolong jenis tatwa atau tutur yang dipandang sebagai lontar tertua dan sumber lontar-lontar tatwa yang bercorak siwaistik lainnya, seperti Uraspati Tatwa, Tatwa Jenana, Mahajenana, Ganapati Tatwa dan sebagainya. Lontar ini terdiri atas 11 bab yang disebut dengan patalah dengan jumlah sloka 487 sloka. Setiap patalah tidak sama jumlah slokanya. Dari segi isinya, secara garis besar Buwana Kosa dapat dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah bagian Brahma Rahasyam yaitu bagian yang berisi percakapan antara Sri Muni Bhargawa dengan Batara Siwa tentang Siwa yang bersifat sangat rahasia. Bagian ini diuraikan dalam 5 patalah yaitu dari patalah 1 sampai dengan patalah 5. Sedangkan bagian kedua, adalah bagian Jenana Rahasyam yang berisi percakapan antara Batara Siwa dengan Batari Uma dan Sang Kumara tentang pengetahuan untuk memahami Siwa yang bersifat sangat rahasia. Bagian ini diuraikan dalam 6 patalah yaitu dari patalah 6 sampai dengan patalah 11. Adapun ajarannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Tuhan dalam Buwana Kosa disebut Batara Siwa. Beliau Maha Esa, tanpa bentuk, tanpa warna, tak terpikirkan, tak tercampur, tak bergerak, tak terbatas dan sebagainya. Beliau yang tak terbatas digambarkan secara terbatas. Karena itu, beliau sering disebut dengan nama yang berbeda, seperti Brahma, Wisnu, Iswara atau Rudra, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bawa, Pasupati, Sarwajna, sesuai dengan tempat yang ditempatinya. Satyojata, Bamadewa, Tatpurusa, Agora dan Isana dalam Panca Brahma.
Beliau adalah asal dari semua yang ada ini. Alam semesta atau buwana agung dengan segala isinya, dan manusia atau buwana alit adalah ciptaannya juga. Semua ciptaannya itu merupakan wujud mayanya yang bersifat tidak kekal. Dalam ajaran Buwana Kosa banyak membahas tentang proses penciptaan benih alam semesta sampai dengan proses melebur semua ciptaannya. Ajaran Buwana Kosa juga menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan alam dalam Buwana Agung bila dihubungkan dengan tubuh manusia atau Buwana Alit akan ditemukan pada bagian-bagian tubuh manusia dari alam yang paling bawah sampai dengan yang tertinggi yaitu alam kamoksan. Pada setiap bagian yang merupakan simbol alam dalam tubuh manusia berstana dewa-dewa, di mana Sang Hyang Paramanirbana Siwa adalah dewa yang tertinggi yang harus dijadikan objek dalam kamoksan. Ajaran kemoksan atau kelepasan merupakan ajaran yang bersifat rahasia yang hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu saja karena dibutuhkan syarat-syarat yang berat untuk mencapai tujuan itu dan ajarannya banyak dibahas dalam lontar-lontar tatwa yang bercorak siwaistik lainnya, seperti Uraspati Tatwa, Tatwa Jenana, Mahajenana, dan Ganapati Tatwa. Kitab Buwana Kosa, Jenana Siddhanta, Tatwa Jenana, Ganapati Tatwa, dan Uraspati Tatwa adalah kitab-kitab tatwa yang mengajarkan siwa tatwa di Bali yang mana juga kitab ini menjadi unsur dari isi puja. Sedangkan dalam ajaran susila, yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku seperti etika dan tingkah laku terdapat dalam kitab Sarasa Muscaya. Di samping itu juga terdapat banyak lontar yang menjadi rujukan pelaksanaan kehidupan umat beragama dan bermasyarakat di Bali seperti lontar wariga, lontar tentang pertanian, lontar pertukangan, lontar organisasi sosial dan yang lainnya. Ajaran Siwa Siddhanta di Bali terdiri dari 3 kerangka dasar agama Hindu yang utama yaitu tatwa isinya tentang ajaran ketuhanan yang diyakini kebenarannya dalam beragama. Tata susila atau etika, dan upacara atau ritual yang diimplementasikan dalam pancayatnya. Filsafat Saiwa Siddhanta, dari segi isinya ajarannya disuratkan dalam bahasa Sanskerta, bahasa Jawa Kuna, bahasa Bali, dan ada juga yang diterjemahkan artinya dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, agama Hindu di Bali mempunyai sifat yang khas sesuai dengan kebutuhan rohani orang Bali dari zaman dahulu hingga sekarang. Di masa sekarang ini, warisan agama yang adiluhung tersebut perlu kita jaga, rawat, dan menyempurnakan pemahaman kita sehingga kita tidak mudah dimasuki oleh ajaran lain yang tidak sesuai dengan tradisi dan semangat spiritual yang sudah tertanam sejak dulu sampai sekarang.